Dulu tuh punya 40 kapal. Tapi Wow. sejak ingat gak sih zaman kita dibatasin sama Bu Bu Susi? Susi, iya. Iya, terus yang tembak-tembak itu. Nah, Heeh. itu kita langsung jadi 4 kapal. Loh, emang kenapa kapal ini kenapa bertentangan sama Bu Susi? Kamu berarti mendukung untuk orang makan apa, kutu atau gimana? Tangan kita semua dicek, Really? nyentuh. Dicek sampai nggak boleh bawa. Soalnya waktu itu ada yang pernah nyontek kan. Nyontek? Ada? Ada. Supermarket minta bayar THR. 6 jam. 6 jam? Iya, pas season aku ditayang di TV-nya tuh 6 jam. 6 jam. Wih, gila itu. Gue Angie nih dari Amerika nih, Mario dari Prancis nih. Gua kasih kepala kambing. Apa masalah waktu di Amerika? Masalahnya gue kangen makanan Indonesia, nggak ada yang jual di sana. Ada sih, cuman nggak itu loh gitu loh. Now you are listening to The Spice Guy. Hello guys, welcome back with me The Spice Guy. Hari ini kita kedatangan salah satu orang yang udah aku follow udah lama. Aku ngeliatin sering liat story kamu. Terus aku penasaran itu bukan karena kamu master chef-nya, tapi karena kamu punya produk bumbu. Oh gitu. Jadi secara tidak langsung kita kompetitor, tapi kita berteman gitu ya. Angie, welcome udah datang ke studio. Thank you, Fatih. Makasih banyak. Thank you banget. Aku juga excited banget kesini. Karena aku di kalangan aku disebutnya Spice Girl. Spice Girl, aku Spice And now Guy. I meet the Spice Guy. nggak nyangka ya bisa ketemu ya. Iya. Emang di MasterChef itu yang usaha bumbu cuman kamu doang atau gimana? Biasanya mereka resto sih ya. Kalau nggak resto private dining. Kalau nggak private dining ya kayak content creator gitu kan. Yang bisnis itu agak jarang. Jadi dari season 1 sampai season 12 sekarang ya? Sekarang udah 12, iya. Itu nggak ada yang usaha bumbu gitu? Aku Yang kamu ingat ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kamu Iya. Ya mungkin mereka ada buka restoran habis itu jual bumbu, tapi that's a part of the restorannya. bukan utamanya produk. bumbu. Dan kamu utamanya adalah bumbu. Utama aku bumbu. Oke, The Pesisir. Ini setelah MasterChef atau sebelum MasterChef? Sebelum MasterChef. Bahkan pas audisi ditanyain, lu mau ngapain ke MasterChef, ditanyain kan. Mau supaya laris chef gitu. Jujur banget ngomongnya. Promo ya. Iya, jujur aja ngomongnya. Iya, nggak ada yang salah kan. Tapi apakah dengan kamu MasterChef beneran jadi laris? Oh iya, Ngaruh? ngaruh karena aku jadi punya platform yang buat bisa naikin, nge-upin namanya. The Pesisir ini. Kamu season berapa? Season 10. Season 10. 2022. Itu sampai di nomor berapa sih istilahnya? Nomor 8, top 8. Berarti setelah kamu keluar itu, walaupun cuman istilahnya kesannya kayak dari awal sampai top 8 itu berapa lama tuh durasinya? Itu karantinanya actualnya 4 bulan. Tapi ini nggak bisa jadi patokan setiap season sama. Oh, beda-beda. Beda-beda. Dan kamu itu udah jalan, terus kamu masuk situ dan ngaruh beneran ya? Ngaruh beneran. Oh, Dan oke. di sana Chef Arnold pernah bilang, yang bener nih kayak Angie nih. Jadi itu jangan keluar MasterChef baru bikin bisnis. Telat gitu kan. Sebelumnya. Apalagi habis keluar MasterChef tuh hot-hotnya nanti 5 tahun kemudian siapa tuh Angie gitu kan. Jadi sedangkan bangun bisnis tahu sendiri udah bikin bisnis kan nggak bisa cepet kan. Benar. Sebelum MasterChef bikin dulu, bis MasterChef tinggal naikin namanya. Iya. Soalnya tanpa mengurangi rasa hormat ya, aku ngerasa kompetisi apapun itu ya, juara satu itu belum tentu dia akan sukses. Iya. Betul ya? Betul. Dan belum tentu dia namanya akan ada terus. Jadi kalau kita hanya mengandalkan itu, nggak punya bisnis, menurut aku kurang bijak. Unless you are very lucky or very special, and kamu bisa sampai tua istilahnya, tetap tetap terkenal gitu kan ya. Networking helps juga. Yes. Betul sih, sebenarnya kita juga mikir, aku juga mikir, ya udah aku pingin menang. Cuman kalau nggak menang pun yang penting kita effortnya ke depannya apa. Aku lihat MasterChef cuma sebagai sarana untuk menuju utamanya apa. Utama aku, misiku untuk bumbu Indonesia bisa keluar negeri, mendunia. Ya udah fokus aja ke situnya. Itu kan cuma sarana doang. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal MasterChef ya, emang kamu ngepromosiinnya tuh boleh gitu waktu kontes? Aku pakai bumbu ini gitu. Emang boleh kayak gitu? Kalau pas MasterChef kita nggak boleh, micin aja nggak boleh bawa. Oh. Tapi ini nggak boleh bawa. Semua dari sana disediain. Semua disediain di sana. Tangan kita semua dicek. Really? Nyentuh. Dicek sampai nggak boleh bawa. Soalnya waktu itu ada yang pernah nyontek kan. Nyontek bawa resep di kurek gitu. Oh, culture Indonesia sekali kayaknya. Pura-pura gini. Nah, mulai saat itu kita digerebek abis. Pokoknya masuk nggak boleh. HP aja dia nggak dikasih. Oh wow. Supaya ngetes kemampuan kita ini kemampuan cuman Google doang atau bener-bener natural bisa masak gitu.
Tapi kan kadang dikasih bahan-bahan aku lihat gitu ya, Mbak. Jujur aku nggak pernah yang secara niat nonton satu episode gitu ya. Even 1 jam atau berapa tayangnya dia? 6 jam. 6 jam. Iya, pas season aku ditayang di TV-nya tuh 6 jam. 6 jam. Wih, gila itu. Aku nggak pernah ya nonton yang kayak dari awal sampai akhir gitu kan. Tapi somehow kayaknya seru gitu loh. Seru sih. Kalau yang ngalamin sih seru. Aku sendiri juga jarang nonton. Jarang nonton. Oh, jadi Iya. kamu tipikal yang kontes tapi nggak pernah nontonin. Iya, aku bukan pemakai, aku penjual. Oke. Nah, ketika dikasih challenge di MasterChef itu bener-bener yang nggak expect berarti ya? Nggak expect sama sekali. Contoh yang paling aneh menurut kamu apa? Gini, memang ini paling aneh tapi aku paling suka sebetulnya. Mhm. Kepala kambing. Kepala kambing, oke. Challenge itu ditujukan kepada aku untuk menjatuhkan aku. Karena waktu itu ada yang namanya Bang Abdi, kalau ada yang tahu. Abdi yang tatoan, ya. Dia itu menang challenge. Nah, menang challenge itu dia punya kuasa untuk memberikan challenge dan dia mau menusuk siapa nih gitu. Oh gitu. Wah, Angie nih dari Amerika nih, Mario dari Perancis nih. Wah, kasih kepala kambing. Karena di Amerika nggak ada kepala kambing kan. Oh, jangan salah, aku di sana banyak keluyuran, dia nggak tahu. Oke. Seneng banget aku, tapi nggak expect itu. Itu lolos atau enggak tuh pas kepala kambing? One of the best dishes. One of the best dishes. Aku Oke. bikin kari. Bikin kari kambing. Karinya pakai sebetulnya di luar kepala kan resep Resepnya udah ada apa? ya, ada pesisir. Aku pakai resepnya ada pesisir. Pantesan. Terus apa yang bikin kamu tuh jadi nggak lolos? Nggak lolos. Maksudnya di- nggak lanjut lagi untuk apa namanya top ya? Oh, ini shame for my family karena mamaku vegetarian. Challenge vegetarian. Challenge vegetarian. Bikin apa? Itu bikin beetroot tartar, dia pakai yogurt ricotta sama krimnya tuh avocado sama parsley. Aduh, kenapa sih makanan itu tuh banyak nama-namanya gitu loh, panjang. Tapi sebenarnya makanan Indonesia lebih rumit ya, spice-nya banyak. Enggak. Poin aku bukan. Maksud poin aku tuh pemberian namanya gitu loh. Oh. Maksudnya kan kayak apa sih? Gulai. Ya udah, you can name it apa, misalkan chicken with coconut milk and curry sauce whatever lah, kayak gitu jadi panjang kan. Tapi kalau Indonesia kan banyak nama-nama, atau mungkin India yang kayak yaudah namanya ini satu kata gitu loh. Soalnya kalau di barat itu satu ingredient diganti aja. Misalnya pastry cream, custard. Kalau dikasih whipping cream namanya jadi chantilly. Berubah. Kalau kita kan ngomongnya udah custard pakai whipping cream gitu. Selesai. Selesai. Memang kayak gitu mereka. Oke. Nah, kita sebelum ke The Pesisir gitu ya, mungkin ya kalau MasterChef mungkin udah banyak lah ya podcast di mana-mana ngebahas itu ya. Aku penasaran kayak dulu tuh sebenarnya sebelum kamu mulai The Pesisir itu, kamu tuh dulu ngapain sih sebenarnya? Dulu itu dulu kan lulus itu tahun 2017. Lulus apa nih? Lulus kuliah di Amerika. Dulu Food Science and Technology. Sebenarnya 3 tahun Biological and Physical Sciences ya, itu IPA yang sangat pure banget. Biological and Physical Sciences 3 tahun. Terus 2 tahunnya Food Science and Technology. Ini kuliah di Di Amerika, Amerika. ambilnya itu. Ambilnya itu. Lulus tahun 2017 itu masih umur 20 tahun. Emang aku kecepetan. Oh, sama dong kita. Oh, sama. Yes, aku 20 udah lulus. Asik ya, cepet Asik kerja ya. ya. Cepet kerja, cepet stres juga Iya, itu. cepet stres. Terus. Keluar situ langsung bikin ini. Jadi benar-benar 1 minggu setelah lulus itu langsung bikin The Pesisir ini. Aha. Sama pas COVID itu bikin cooking class, which is masih jalan sampai sekarang. Kuliah kamu lulus 2020 itu 2017. lulus 2017. Oke, lulus 2017 20 tahun. Ya. Itu waktu itu COVID belum ada dong, jauh Belum ada. sebelumnya. Kamu mulai ini dari di Amerika atau di Indonesia? Di Indonesia tapi terinspirasinya gara-gara ke Amerika. Apa masalah waktu di Amerika? Masalahnya gue kangen makanan Indonesia, nggak ada yang jual di sana. Ada sih, cuman nggak itu loh gitu loh. Nggak apa mahal? Nggak Oh. dan mahal sebetulnya. Tapi sebenarnya bisa diakalin bahan-bahan di sana. Misalnya kemiri nggak ada, pakai macadamia nut itu masih bisa. Masih bisa, kebayang. Tapi makanannya jadi nggak medok. Murah tapi jadi nggak medok. Atau mau mahal tapi kemiri mahal gitu kan. Atau mau mahal tapi enak gitu. Oke, ngerti. Aku waktu itu waktu ke Australia itu, ya maksudnya sama-sama negara bule lah ya gitu. Itu diajakin tuh ke beberapa restoran Indonesia gitu kan. Menurut aku kayak nggak sama ya sama di Indonesia gitu kan. Ya kayak mau bilang nggak gitu. Walaupun ya untuk menghilangkan dahaga, maksudnya untuk menghilangkan rasa kangennya tuh terobati lah jelas Iya. gitu kan. Cuman ya karena tadi nggak semua bahan-bahan itu mereka ada, dan katanya ini case-nya kalau di Australia itu bahan-bahan itu yang fresh itu semua dari Thailand. Oh iya ya. Kalau di Amerika gimana? Kalau mereka dari Meksiko. Oh, Meksiko. Iya, karena Serai deket. jahe gitu? Ya India sama Meksiko. Kalau yang serai turmeric kayak gitu mereka dari India. Heeh. Terus kalau misalnya yang lebih kayak di Meksiko udah ada, mereka ambilnya biasanya di Meksiko. Oke.
Nah, tapi sama aja kalau kita pun punya bahannya, gini bawang putih aja beda lah di sana. Ada kan bawang putih. Iya, Tanahnya beda soalnya. betul. Kalau di sini tanahnya kan rich, gembur banget. Itu rasanya kalau dioseng di sana tuh milky. Kalau di sini dioseng umaminya keluar, alisinnya. Jadi kalau gitu kamu mau sejago apapun masak di sana nggak akan sama dong kayak di sini. Iya, tapi kejagoannya at least membantu sedikit gitu. Membantu, bisa nge-tweak ya. Iya. Nah, itu belajar food science tuh kayak gitu. Jadi pakai bahan yang sama, pikir how to cooknya biar bisa. Kamu food science itu lebih ke teknologi pangan atau lebih ke gizinya? Dua-duanya sih. Tapi teknologi pangan. Jadi kita tuh food science kan jurusan. Abis itu kita disuruh milih kayak sub jurusan gitu. Mau ke arah teknologi, mau ke arah cheese, coffee, dairy atau apa gitu satunya. Ya kalau mau dibawa ke Indonesia ngapain dairy gitu-gitu kan. Jadi aku ambil yang teknologi. Itu jadi lebih bisa bikin produk. Tapi dari end to end kita belajar. Dari nyembelih sapi yang human caranya gimana. Dari apa gizi, mikrobiologi itu semuanya kita pelajari. Tapi lebih ke concernnya teknologi pangan. Betul, Nah, dengan tujuan teknologi pangan. ini menarik ya. Aku merasa, ya tolong correct me ya. Gitu. Antara teknologi pangan sama gizi ini sometimes bertolak belakang. Kenapa? Karena kalau teknologi pangan yang diutamakan itu adalah hasil rasa atau looks atau warna sama harga cost efisiensi. Iya. Sedangkan kalau gizi mereka tuh kadang tuh suka anti tuh yang kayak ini udah melalui proses ini begini jadi nutrisinya bla 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 misalkan seperti itu. What do you think? This is a big topic bahkan di pas Amerika semester pertama, kelas pertama itu kita bahas ini. Kita nggak buka textbook, kita nggak praktek, kita nggak apa, kita bahas ini. Karena food science itu sebetulnya goalnya adalah ini generally speaking, bikin makanan yang enak, sehat, aman sama sehat itu beda. Betul. Enak, aman, sehat, harga terjangkau, orang lain bisa makan banyak seluruh dunia, world hunger lah ibaratnya. Itu goalnya. Tapi kadang goal ini semuanya kontradiksi, maksudnya bukan kontradiksi sih. Mana yang mau nih, pilih 3 misalnya, nggak bisa pilih semua, susahnya gitu. Cuman beda negara tuh beda. Kalau di Amerika itu mereka lebih mengutamakan ke arah teknologi. Yang penting orang banyak bisa makan, nggak sehat ibaratnya nggak apa-apa gitu kan. Tapi di sisi lain ada yang sehat juga. Tapi menurutku kita harus bijaknya ngebalance antara semua 5 aspek ini sih. Nggak bisa sini sama situ. Makanya kayak di pesisir ini ada yang bilang mesti pakai misalnya yang benar-benar pakai kemasannya itu yang food grade. Iya, misalnya yang the best pakai kaca, pakai apa? Of course itu akan looknya lebih bagus. Iya. Tapi cost. Nah, Costnya nanti orang mahal. jadi nggak bisa beli. Aku pinginnya rakyat jelata pun bisa beli misalnya gitu. Jadi terus belum lagi pengawet. Nah, aku nggak pakai pengawet. Kamu nggak pakai pengawet. Nah itu kebantu tuh sama food science ya. Betul. Sekarang ada teknologi retort. Betul. Sebenarnya sama aja nggak sih kan retort, sous vide, canning, konsepnya sama nggak sih? Konsepnya sama, tapi misalnya kayak pasteurisasi sama retort tuh agak bedanya. Kalau retort itu kan high temperature, high pressure, short time gitu. Tapi kalau pasteurisasi itu long time. Jadi cost wise itu mungkin bisa agak beda juga gitu. Nah kalau kayak gini-gini baru seru nih ngomong teknologi pangan ya. Karena dengan teknologi pangan itu kita jadi mengeliminate tadi pengawet misalkan. Kayak gitu. Terus dari situ kamu sendiri pro yang mana? Pro yang gizi atau yang cost efisiensi nih? Kalau harus memilih aku sih coba balance ya. Tapi kalau harus banget memilih ya pilih sehat sih. Pilih sehat. Pilih sehat. Ya tapi kita sehatnya jangan sampai kayak wah bener-bener ada kan orang yang kayak nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan oatmeal, nggak boleh makan, jangan sampai gitu juga, mati juga sih. Iya sih, mikir sih nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Terus gue makan apa? Angin pun kadang polusi gitu kan, susah kan. Serba salah. Lagi pula orang kayak gitu imun sistem kita belajar juga secara kedokterannya di food science. Kita terlalu kayak di inkubator banget itu juga nggak sehat. Berani kotor baik gitu kan. Iya. Ya, jadi ya jangan cari kotor juga, tapi jangan terlalu ini juga. Jadi balance sih harusnya. Kamu tahu itu nggak sih video yang suka di perindapan itu tuh? Apa tuh? Yang tangan dikobok-kobok gitu loh di makanan. Oh enggak. Nggak pernah lihat ya? Enggak. Itu kok video yang street foodnya di India gitu loh. Oh iya itu pernah. Tahu kan itu kan jorok, ada tikus lah, ada apa, tangan dikobok-kobok segala macam. Itu pada sehat-sehat aja kayaknya tuh. Aduh iya, cuman nah kita sehat itu jangan pikir mati gitu. Gimana menurut kamu? Itu secara generasi ini kita juga belajar DNA, bisa masuk DNA anak cucu. Jadi misalnya mungkin
ini bukan menyinggung apa ya, tapi Iya. banyak negara yang beberapa negara itu anaknya banyak yang cacat, kembar siam. Banyak anak yang keluar tangannya ketiga keluar. Oke. Itu gara-gara makanan atau gara-gara apa kita nggak tahu juga kan. Mungkin gara-gara itu kan banyak juga di India kasus-kasus itu sampai pemerintahnya turun tangan. Karena kenapa banyak anak cacat gitu kan. Jadi efeknya tuh bukan mulu-mulu kita mati masuk rumah sakit atau apa. Next generation-nya kena. Ya. Sama ke brain work-nya mereka, kemajuan intelektual. Pintar apa enggak? Tapi di India banyak orang-orang pintar tuh kayaknya. Jadi Silicon Jangan-jangan. Valley. Ya, Itu kita gizinya di sini. iya. Kan katanya kalau mau tahu yang enak tuh yang dibejek-bejeknya pakai kaki katanya. Makanya. Tapi kita harus mikirnya gini, kalau mereka lebih bersih lagi Bisa pinter lebih lagi. gimana? Wah, kita mikirnya gitu. Bisa aja nih dia. Iya, jangan. Iya, Darah tikus ngerti. di restoran. Iya. Nanti kita bahas tuh ya soal tikus. Aku tuh denger podcastnya Chef Arnold kalau nggak salah. Dia bilang susah tuh ngilangin tikus di Indonesia. Maksudnya di mana-mana ada, jadi di restoran pun ada. Cuman ya tetap mau pakai rentokil kayak mau pakai apa kayak tuh tetap nggak bisa 100% menghilangkan itu. Ngilanginnya juga hati-hati, itu nggak bisa kita pakai racun Sembarangan. Lem aja sih biasanya Lem. kan ya. Kayaknya BPOM nggak memperbolehkan deh kalau racun. Nggak boleh. Karena tikusnya bisa aja gigit dia bawa ke makanan Dia kemana? kita. Aku kan juga di Cairo Food juga pakai pest control gitu kan. Dia tuh di dalam tuh hanya maunya lem doang ngasihnya. Kalau di luar baru ada racun sama ada Iya. apa tuh trap gitulah. Trap ya. Iya, tapi tetap maksudnya nggak bisa 100% tuh susah gitu. Tapi paling kita bisa kalau ada apa gitu kan telepon nih ada kejadian gini-gini nih datang. Yang penting kita effort sih, kayak tong sampah dibuangnya sering gitu-gitu sih. Pasti. Nah, kita balik lagi ke pesisir. The Pesisir. Kenapa kamu kasih nama The Pesisir? Ini ada dua meaning nih sebetulnya. Yang pertama dulu karena orang tua itu pernah buka restoran. Restorannya itu restoran seafood. Tapi dari situ kita pikir kenapa nggak bumbu, karena sekarang itu udah mulai kayak baru banyak transport ke luar kota kayak gitu kan. Jadi kita bikin The Pesisir, tapi waktu itu kita belum mikir mau diisi pakai bumbu apa. Aku lulus baru kita mulai. Nah, meaning kedua, kita tuh pingin pesisir pantai Indonesia semua terjangkau. Jadi kita mau ambil misalnya rendang yang terenak di Indonesia tuh di mana? Padang. Oke. Ya di Jawa juga ada rendang Jawa sih. Beda. Cuman kan beda. Beda. Tapi kita mau ambil dari Padang. Kita mau ambil soto yang number one-nya, ini bisa menyinggung orang lain juga, tapi Lamongan menurut kamu atau Lamongan. at least Jawa Timur gitu kan. Apa Ambengan sama Lamongan beda ya? Beda. Ah. Lamongan Kamu lebih suka Lamongan. Yang ini Lamongan. Aku lebih suka Ambengan. Ambengan. Nah, selera kan? Selera. Yes. Tapi itu sebenarnya bisa ditrikiin dikit, misalnya soto Kudus kan lebih bening. Ini bisa disaring, airnya dibanyakin tuh bisa juga. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Tapi sebenarnya menurut aku ya, konsep sih 11-12 ya. Maksudnya ya mirip lah gitu kan. Cuman ya membedain nama wilayah kayak gitu-gitu kan. Satunya ada yang digeprek, satunya di blender atau Iya kayak gitu-gitu gitu-gitu. lah. Terus restoran tadi ya. Restoran. Sama mau ngambil pesisir-pesisir pantai Indonesia yang paling the bestnya itu mana. Tapi kita juga mau misalnya rendang Padang tuh enak. Tapi orang Jawa bisa masuk nggak lidahnya. Di Padang kan asin tuh rendang. Masuk ke Jawa harus lebih manis. Jadi aku mau nge-balance antara the best dish di Indonesia itu mana, tapi dibawa ke semua orang Indonesia bisa makan. Jadi pesisir tuh dari situ. Nah ini buat kalian viewers yang nonton. Abis ini kita akan ada cooking demo atau kitchen takeover ya sebutnya enaknya ya. Dua-duanya karena aku take over your kitchen ya. Oh oke. Pokoknya Chef Angie ini akan masak langsung pakai produknya dia dan saya akan coba apakah benar enak. Yeah. Master Chef lagi nih, tapi jurinya sendiri. Waduh, ini lebih ditekan nih daripada dari Master Chef nih. Oke. Dan nanti kita mau masak tanpa minyak, tanpa kompor. Oh, kamu masak apa sih jadinya nanti? Pepes. Iya. Oke, pepes apa nih? Pepes patin, ini style Kalimantan ya, pepes patin sama ada yang lebih ke rumah tangga dikit, pepes tahu jamur. Oh, jadi kamu bikin dua. Bikin dua, tapi pakai bumbunya satu. Pakai bumbunya satu. Oke, kita lihat ya. Akan seperti apa nanti. Jadi tunggu, ini videonya akan berbeda ya, teman-teman.
ini podcast, nanti ada satu lagi video untuk cookingnya. Oke. Terus kamu misinya tadi ya, karena mau menginikan pesisir pantai Indonesia gitu ya? Iya, jadi semua pesisir pantai Indonesia tuh harus terekspos ibaratnya gitulah. Mhm. Ya mungkin nggak semua Indonesia terlalu kaya. Mungkin kita mau ambil misalnya 17 varian. Sekarang udah 8. Oke. Sekarang 8. Jadi kamu akan bikin lagi bumbunya? Bikin lagi. Pinginnya 17 karena 17 Agustus itu angkanya Indonesia banget gitu. Sekarang udah ada bumbu apa aja? Sekarang ada rawon, sop buntut, soto, kari, woku, nasi goreng, pepes, rendang. Ini kamu pabrik sendiri atau maklon? Pabrik sendiri. Pabrik sendiri. Ngeracik aja masih aku sendiri. Oh iya? Iya. Kamu kapasitas maksudnya apa sih sekarang? Udah ekspor kah? Udah ekspor. Kita baru aja ekspor tahun 2024 ke US. Wow, congratulations. Balik ke tempat dimana yang menginspirasi aku untuk bikin ini. Aku balikin lagi ke sana. Kongres. Happy banget lah dengar seperti itu. Happy banget sih. Dan itu jadi terdorong lagi aku pingin ekspor ke yang tempat-tempat lain juga. Itu di US jualnya kemana? Supermarket kah atau apa? Asian market dulu. Asian market Karena dulu. Iya, marketnya gedenya di situ. situ benar. Tapi eksportirnya itu memang orang Indonesia juga yang dia sering bawa ke sana. Wah, jadi penasaran nih. Ini kalau mau beli di mana? Di online kita besar banget. Terus abis gitu di Diamond Supermarket, di Farmers, kayak gitu kita ada. Sama kadang-kadang ada di toko-toko daging. Jadi misalnya orang jual buntut nih. Sekalian. Mana bumbunya? Ini sop buntut. Itu di Shopee, Tokopedia gitu-gitu ada ya? TikTok gitu-gitu ada. Terus apa kelebihan The Pesisir dibanding brand yang lain? Kalau biasanya di brand lain itu tetap harus masukin santan, garam, daun jeruk, serai. Which is itu kalau di Amerika, ini based on experience soalnya. Aku misalnya beli bumbu di Amerika, bumbu Indonesia. Masukkan daun salam, nyarinya di mana? Iya. Ya kan? Apalagi aku tujuannya pingin keluar negeri. Akhirnya aku interview tuh orang-orang di US. Ternyata mereka ya pilih nggak beli aja. Aku niat beli. Aku sampai harus keluar kota nyetir 2 jam buat dapet 1 serai. Cuman segini lagi. Wow. Itu di toko India. Nyetir 2 jam dulu. Jadi aku pikir nggak bisa ini. Aku harus masukin semuanya. Aku harus pikir gimana ya seratnya mungkin mengganggu. Tapi aku harus cari blender, koloid, whatever yang bisa lebih hancur demi orang. Ya masa bikin lodeh nggak pakai salam kan nggak bisa. Nggak dapet gitu kan. Iya, jadi itu kelebihan yang paling notable banget. Tapi kalau menurut aku gini deh, misal kamu ada bumbu serlodeh, Nggak ada. nggak apa ya yang paling susah ya? Kari, rendang, sop buntut, Tapi oke rawon, deh. susah. Ya udah, rawon deh. Kan kau bilang bumbu-bumbu semua harus masuk. Tapi kan orang kalau di Amerika mau cari kecambah di mana? Iya, Susah. betul. Tapi kalau kecambah masih bisa digantikan sama toge. Nyari toge ada di Amerika. Ada banyak. Ada banyak. Asian Store banyak. Oh, Kecambah juga ada di Asian Store lumayan banyak. Lebih gampang nyari kecambah daripada nyari spices. Pokoknya kalau judulnya udah spices itu udah siap-siap nyetir 2 jam deh. Oh, sampai segitunya ya. Turmeric kunyit aja susah. Bubuk nggak bisa bisa dianggap. Aku bikin soto di sana masa pakai bubuk. Jadi aku cari Maunya yang fresh. Iya, cari kunyit. Ketemu lagi di toko India itu nyetir 1 jam, tapi dapatnya cuma 2 kelingking diplastikin, udah kering. Harganya. Waduh. Harganya Mahal ya. bisa berapa tuh? $15 nggak salah. Tapi kalau bumbu ini wah guys, sorry ya, ini kita sambil syuting, ternyata di luar tiba-tiba ada hujan dan petir. Jadi kalau ada bocor-bocor dikit, oke ya. Kalau kita nunggu takutnya lama gitu. Oh, iya. Nah, kan kalau di Amerika beli bumbu dengan kita ngeracik semuanya, terus sama kita pakai bumbu instan ini, tapi kan udah diekspor tuh. Iya. Tetap kan harganya pasti naik dong. Ya, Masih lebih murah pakai bumbu instan atau dia ngeracik sendiri? masih lebih murah pakai bumbu instan. Maksudnya dari Indonesia kan ya? Pas di sana, pas udah di sana. Oh, pas udah di sana. Iya. Iya, tapi ini dibawa ke Betul Amerika. dibawa ke Amerika. Masih lebih murah daripada nyari sendiri apa kunyit Ya, lah apalah. berarti solusi dong kalau Iya. gitu. Ngitungnya juga jangan berdasarkan bahan baku yang tertera di supermarket. Nyetirnya, bahan baku bensinnya berapa Benar. itu wah. Kamu satu saset gitu bisa buat berapa banyak? Ada yang bisa contohnya kayak rawon tuh bisa buat 5 orang. Jadi dia cukup concentrate bukan cuma 1 orang. Tapi kalau sop buntut itu bisa buat 8 orang. Jadi ada beda-beda dikit. Sekali masak gitu ya. Tapi aku pernah jual soto, aku bilang 4-5 porsi, ada orang DM di DM IG-nya ada pesisir. Bilangnya Saya apa? jadinya 12. Oh, kok Bikin apa? Ternyata dia sukanya yang clear, light. Ya udah bisa. Jadi itu tergantung selera. terserah juga. dia. Tapi di belakangnya ada how to cook-nya seperti yang aku suka makan, seperti apa. Gitu ya. Ya di belakangnya. Oke, terus apa sih yang kamu ngerasa kayak aku bangga banget nih sama brand ini gitu? Yang bikin aku bangga itu karena niatnya tuh mau ke Amerika, mau keluar itu
Jadi aku bikinnya semuanya itu mengingat hal itu. Contohnya kayak tadi, aku mengingat ini harus ke Amerika, bayangin orang Amerika nggak punya daun salam, serai apa gitu. Itu satu. Kedua, QC. Wah penting banget QC. Contohnya rawon aja deh. Mhm. Aku bisa bilang ke supermarket kalau aku nggak ada rawon. Mhm. Kalau misalnya rawon satu Indonesia aku cari lagi jelek. Sorry, Karena keluak maksudnya. keluar. Keluaknya, oke. Jadi aku bisa bilang ke supermarket kalau aku nggak jual rawon dulu karena keluaknya nggak ada satu Indonesia misalnya lagi nggak musim gitu. Emang sampai begitunya? Pernah ada suatu ketika itu pas zaman COVID aku tahu semua seller di Shopee, Tokopedia, TikTok semua e-commerce hubungin supplier aku minta sampel sampai berjejer 20 supplier keluar. Semuanya nggak ada yang bagus kata mereka memang musimnya lagi jelek. Itu aku sampai telepon supermarket, sorry nggak bisa dipaksain. Nah itu QC sampai sekarang aku milihin serai. Itu aku yang milihin. Wow. Ya tentu kedepannya aku jadi pingin lebih standardized dalam hal bahan baku juga. Jadi aku pingin misalnya ada sensor warna, ada sensor aromatik, ya gitu. Tapi ini membantu Horeca karena aku nggak cuma jual di retail, aku jual di restoran. Dimana di restoran chefnya ganti-ganti kadang-kadang. Betul. Nah purchasing bisa ada yang nggak jujur, whatever. Jadi aku bisa jual ke mereka sudah ready seperti itu aja. Jualnya begini atau ada kemasan lebih besar? Ada kemasan lebih besar, frozen, bahkan nggak harus di retort mereka mintanya. Karena kalau di retort terus terang turun 5% secara rasa. 5% itu karena apa? Karena kemasak gitu, proses panasnya. Karena sebenarnya retort itu kan kayak presto ya sebetulnya, high pressure, high temperature. Jadi tentu aja ada namanya bahan natural. Aku nggak pakai flavor soalnya. Kalau pakai Oke. flavor emang aman-aman Pasti aja. ya berubah. Iya, kalau ini dia pasti berubah. Tapi untuk meminimalisir itu, setelah di retort diguyur air es. Nah itu organoleptiknya lebih terjaga rasanya. Nah, itulah nggak percuma kuliah ya. Iya, berguna banget kuliah. Sering banget ditanyain kepake nggak? Kepake. Kepakainya luar biasa. Di sini kepake ya. Kepake banget. Kamu pernah sempat mau kepikiran mau cari kerja gitu atau emang dari awal lulus langsung mau bisnis aja? Dari awal lulus mau bisnis. Karena kerja sama orangnya udah cukup pas di kuliah. Ketika kuliah aku nggak pernah kuliah tok dan nggak bekerja tuh kayak nggak pernah. Cuman pernah 3 bulan masuk kuliah, jalan 3 bulan langsung paralel kuliah sama kerja sama orang. Jadi udah cukup lah 5 tahun kerja sama orang mau sendiri. Kalau The Pesisir sekarang total karyawan ada berapa? Kita tuh sebetulnya ngerangkep karyawannya kalau dihitung total ya itu bisa Total 30. aja. 30. Ya, tapi itu ngerangkep karena kita juga ada distributor. Kita ada salesnya, kita ada Kamu ngerangkap sama yang itu. ngerangkep semuanya. Kita 3 PT tapi karyawannya sama 30. Ya efisiensi lah gitu kan. Karena kan nggak selamanya yang ini ada kerjaan, bisa dioper ke sini kayak gitu. Terus tadi kamu bilang ada apa tadi distributor ya? Oh iya, kita distributor. Kamu distributor juga. Kita distributor utama juga buat 1000 items. Salah satunya The Pesisir. The Pesisir ini juga. Yang ini yang brand milik sendiri. Milik sendiri sama Carvina. Carvina yang apa nih? Itu ikan tuna kaleng. Ikan tuna kaleng. Nangkep ikannya sendiri juga, bukan ngambil dari orang. Berarti kamu punya kapal plus pabriknya Yes. gitu. Ini kebetulan uncle aku. Dia orang Manado. Dia tinggal di Bitung. Bitung itu number 1 buat tuna. Dan kalau siapapun orang Manado pasti tahu pabriknya dia karena di Bitung tuh cuma ada 2 yang besar. Punya uncleku sama 1 orang lagi. Nangkep sendiri, kalengin sendiri langsung di docknya. Aku yang masarin. Oh, kamu distributor si perusahaan paman kamu ini. Oke, apa namanya mereknya? Carvina. Itu bisa dibeli di? Itu banyak banget, ada di Naga Swalayan, ada di Grand Laki, ada di hampir semua lah supermarket ada. Apa sih yang ngebedain kaleng-kaleng tuna gitu sama yang tuna yang Bongkahan gede. bongkahan gede atau kita proses sendiri gitu? Karena itu beda rasanya gitu yang Beda. kaleng tuna itu. Apalagi dikasih mayo, enak banget itu. Udah. Itu digundung dingin-dingin langsung buka itu pakai ya. nasi. Wah, Ya, udah enak ya. banget. Kan Apa nggak harus dimasak. yang ngebedain sih? Yang ngebedain itu biasanya ini logistik aja ya. Kalau orang habis mancing itu biasanya di LR di udara oksidasi itu yang pasti. Dagingnya tuh nggak seberapa kenyal kalau misalnya handlingnya yang biasa ya. Kecuali handlingnya kita sampai yang kayak blast freezer apa gitu. Kedua dia itu udah di retort juga. Jadi bumbunya apanya tuh udah kalis ibaratnya ya. Udah kayak Masuk. jadi satu banget. Nah, itu Iya. yang mungkin bikin enak. Bukan itu cuma garam doang ya? Oh kalau Yang kita kaleng. ada rica, ada woku. Wah, Oh, Nah, aku tunjukin oke. di sini. Aku maksud aku bukan yang itu berarti yang kayak cuman in oil atau in water solution gitu loh. iya. Yang garam doang. Rasanya bikin beda apa sebenarnya? Maksudnya yang dirasa bikin beda. Aku juga bingung menjelaskannya apa ya. Pokoknya Ini kayak udah matang aja sih sebetulnya ya kan dia. udah matang, dimasak. praktis, terus tekstur dagingnya beda.
Ya tadi ya mungkin Lebih karena lo kenyal, bilang heeh. iya benar-benar dia lebih ini gitu beda. Betul. Sebenarnya yang bikin kenyal itu juga protein histamin. Pernah dengar nggak? Histamin yang bikin alergi kan? Yang alergi, betul. Heeh, Nah jadi kita tuh kebanyakan nggak suka makan ikan, orang Indonesia aneh takut banget. alergi. Alergi sama amis. Aneh ya, kita padahal negara kepulauan tapi banyak yang nggak doyan ikan, makanya ayam. Ya kan? Oke, Ikan itu soalnya habis diambil, misalnya kena udara gitu, itu timbul protein histamin itu. Itu yang bikin kita suka alergi. alergi. Dan bau amis tuh timbulnya dari situ. Tapi sebetulnya kalau fresh banget langsung di retort itu akan kenyal, nggak amis. Nah itulah kaleng. Itu. Rasa enaknya mungkin juga bisa naik orang nggak amis gitu. Jadi menurut kamu yang kaleng lebih oke ya Lebih oke, lebih aman justru. dan lebih aman. Kenapa ya orang prasangka kaleng itu nggak aman? Mungkin Bahannya, bahan apa tuh? bahan kaleng itu sendiri Oh, kan bahan kaleng itu bisa sendiri. karatan kan? Bisa. Tergantung supplier sih. Dulu awal-awal kita mulai bener sering karatan, terus kita ganti supplier. Wah susah nyarinya, tapi dapet Dapat. bagus sekarang. Jadi udah nggak karatan lagi. Itu. Tapi tahu nggak sih? Aku tuh pernah bernazar pas di sekolah ya. Aku nggak akan ya Tuhan usaha ikan tuna kaleng. Lah kok gitu? Beneran. Temenku tahu. Aku sampai lu tahu nggak gue sekarang kerja apa ikan tuna kaleng? Dihukum sama Tuhan. Gara-gara bernazarnya ngawur. Soalnya tuna itu paling bahaya. Maksudnya produk kaleng itu paling bahaya. Karena kalau penyok dikit, karat dikit atau apa itu langsung ada botulinum yang akan Clostridium botulinum. Itu bakteri yang paling mematikan. Tapi don't worry, dia paling mudah dibunuh. Jadi dia paling mematikan kalau hidup, tapi gampang dibunuh. Nah jadi kita harus was-was banget yang namanya penyok, yang namanya karatan kayak gitu-gitu. Botulinum itu yang kayak itu ya apa sih? Tusuk-tusuk itu botox. Botox, Botulinum beda. toxin. Beda ya? Beda. Jangan-jangan berarti disuntik itu racun dari bakteri makanan jangan-jangan. Bukan Bukan ya? Harusnya bukan sih. Bukan ya. Ya, itu benar-benar bakteri yang kalau orang food safety pasti tahu tuh paling bahaya banget. Tapi paling mudah dibunuh. Apa sih panas doang kan maksudnya? Panas, pressure, dan pressure itu sebenarnya naikin panas juga kan. Iya, Ya, itu udah mati dia at a certain period of time gitu. Itulah namanya hot fill atau retort yang dia itu processingnya punya kaleng ya. Dan itu aman banget sebetulnya. Yang ngebedain tadi apa retort sama teknologi-teknologi yang lain itu. Betul. Biasanya teknologi lain itu kan nggak period of time-nya nggak selama itu. Kadang nggak secepat itu. Pasteurisasi lebih lama misalnya kayak gitu. Itu ngomong-ngomong kapal segede gitu tuh bisa apa sih nangkep ikan tuna atau memproses ikan tuna berapa banyak sih per hari atau per bulan? Bertonton sih. Ratusan, puluhan. Kalau misalnya 4 kapal ya mungkin nggak tahu bisa muat 10 ton lebih bisa ya. Ya tergantung kapalnya yang lagi melaju. Dulu tuh punya 40 kapal. Wow. Tapi sejak ingat gak sih zaman kita dibatasin sama Bu Susi? Bu Susi iya. Iya, terus yang tembak-tembak itu. Nah itu kita langsung jadi 4 kapal. Loh emang kenapa kapal ini kenapa bertentangan sama Bu Susi? Nah itu nggak ada hubungan sama yang nembak-nembak itu sih. Kita kan masih dalam negeri Di dalam negeri dan perusahaan dalam lokal kan? Ya, tapi lagi diatur overfishing. Ya, sampai kita punya dolphin safe juga. Artinya kita nggak overfishing sehingga makanannya si dolphin nggak kita ambilin. Itu semua under ininya Bu Susi? Harusnya itu perikanan kan ya? Iya, masuk juga. Makanya diproteksi. Kita ada juga sertifikasi. Terus untuk yang ke European Union, Orthodox Union, SNI udah komplit banget lah kalau yang itu. Lah berarti Bu Susi ketika udah tidak menjabat, kamu peraturan itu masih berjalan? Masih berjalan karena baik kan, dihasilkannya baik Iya. gitu. Jadi ya udah jalanin. Oh makanya beliau nggak lama kayaknya ya. Ada kepentingan-kepentingan tertentu yang Mungkin. nggak suka kayaknya. Mungkin. Mungkin ya. Tapi kita adaptasi sih. Pokoknya kita stok aja, kan bisa di stok. Karena begitu kita dari produksi itu bisa 6 tahun loh tanpa Si pengawet. tuna ini Iya, gila emang. di kaleng itu bisa 6 tahun. Bisa 6 tahun. Emang Best before lagi, bukan expire-nya? Enggak, Expired maksudnya di gitu. situ langsung 6 tahun gitu. Iya, best before. Jadi dari produksi ya, produksi. Tapi nyatanya sampai ke Jakarta untuk dirilis market tinggal 4 tahun gitu. Tapi dari produksinya itu bisa 6 tahun. Bahkan di Amerika itu kaleng-kaleng aku pernah lihat ada yang 10 tahun. Dan di Wow. Amerika tuh sangat sering banget, kita kan di training fire drill, tornado drill. Mereka tuh sampai di sekolah-sekolah punya kabinet isinya banyak kaleng yang bisa bertahun-tahun buat zombie apocalypse gitu kali. Survival ya. Survival. Nah, itu kepake banget. Tapi kalau guru dosen aku bilang, lu ngapain pengawet dicampurin lagi sama retort atau hot fill? Itu kayak lu udah pakai payung 2 gitu loh. Hujan payungnya 2. Satu aja cukup ya. Buang-buang duit ngapain bensoat gitu.
itu sudah aman banget, bisa tahan lama minta ampun, organoleptiknya terjaga udah. Kalau kita ngomongin food tech ya, apa sih selain pengawet? Maksudnya gini, pengawet apa yang aman untuk manusia? Biasanya pengawet itu selalu ada side effect, yang migrain lah yang apa tuh pasti ada. Oh, migrain. Ya kalau kebanyakan pengawet makan aja swab pengawet, nanti kan pusing. Siapa juga mau makan apa benzoat gitu? Hey, Oh, begitu langsung. Riset ada. Ya enggak, cuman kita nggak harus, nah food science itu tidak harus mencoba untuk tahu. Kita bisa lihat mikroskop, kita bisa Oke. lihat apa, oh ini nyambung ke neuronnya bisa apa, itu ada pasti. Biasanya kalau kita tuh mau gantiin pengawet, kita pakai antioksidan. Seperti Seperti vitamin E, vitamin C kita masukin ke dalam produk, itu juga bisa. tapi mempengaruhi rasa. Nggak juga sih, kan dikit banget. Kayak vitamin C ya rasanya kan ya kayak kita minum vitamin C gitu, kayak asam-asam dikit, nggak kerasa sih. Berapa persen aja konsentrat udah lumayan oke. Itu bisa awet. Itu bisa awet. Sama vitamin apa? Satu lagi tadi? Vitamin E. Vitamin E. Nah, yang kita makan pil supaya biar cantik. kulitnya cantik. Nah, itu karena antioksidan itu bunuh free radical yang di tubuh kita. Di sini juga ada free radical, bisa dibunuh. Kalau ini nih teknologi yang terbaru tuh apa katanya irradiation ya yang di Iya, aku pingin banget. nuklir itu. Yes. Kemarin ke pameran nemu, waduh jatuh Ada. cinta. Pameran mana? Pameran di Sile Interfood yang tahun lalu. Indonesia. Ada yang perusahaan yang bikin mesin itu. Iya, masih impor, maksudnya masih di China sih. Cuman mereka udah bisa supply. Bahkan itu bukan aja beli mesin, itu beli factory. Factory-nya akan mereka rancang karena conveyor belt apa itu semuanya mereka akan rancang. Jadi kita tinggal masak doang, udah dikemas, bahkan udah dimasukin ini tray-nya, bukan cuma di sini doang dalam dusnya. Mereka tinggal conveyor belt, kita nggak ngeliat apa-apa, dia iradiasi. Ada yang pakai iradiasi, ada yang pakai elektron. Ada beda gitu. Yang iradiasi itu nuklir. Kalau yang satu lagi apa? Elektron itu yang lebih baru lagi. Lebih baru lagi. Iya, karena biasa ada orang iradiasi ini. Ngeri nggak sih? Ntar gue jadi zombie lagi. Nah, kalau radiasi banyak orang yang suka ngeri gitu. Aku juga Iya kan? ini risetnya udah bener belum. Tapi kalau elektron tuh nggak ada efek. Sure, yakin. I'm not sure, tapi secara ilmiah kalau misalnya aku tanya-tanyain orangnya, ininya gimana nah. Jawabannya make sense gitu, bisa aman gitu. Saya halus sekali itu. Ya iya sih, cuman jawabannya. Kan kita juga Iya, riset food tech gitu, lah ya. kita gali gitu. Tapi kalau radiasi emang dia kayak ya nggak tahu sih ya, dia juga jual gitu. Tapi kalau elektron ya, elektron ada proton, elektron, neutron ya. Terus ada yang pakai apa? Kalau UV udah lama ya teknologinya. Udah lama, tapi nggak terlalu bisa. Dia itu ngebunuh, tapi preventifnya kurang ya. Maksudnya ini kan di market akan setahun, nih setahun kan awet kan tanpa pengawet. Setahun, lebih 2 tahun juga pernah ada yang bisa sih, kayak rendang bisa. Tapi kalau UV tuh nggak sanggup sejauh itu. Aku waktu itu ada, ini kocak sih, dia supplier rempah. Terus dia ngomong, "Bang, ini produk gua kutuan gimana ya?" gitu kan. Ya ada banyak nih cara-caranya gitu kan. Tapi ini nggak tahu ya, kamu kan food tech harusnya ngerti pasti dong. Tapi kan produk kamu tuh basah. Jadi kamu nggak akan menemukan masalah kutu tersebut gitu kan. Intinya percakapannya gini, ini gimana nih kutuan? Aku bilang gini, kalau di gua nih ada rempah-rempah yang kutuan. Maksudnya dia tuh kita tahu nih potensi kutunya tuh tinggi gitu kan. Bukan berarti produk kutuan kita terima, enggak. Maksudnya ini gampang nih kutuan. Contoh lah misalkan beras gampang kutuan, kacang ijo, tepung lah yang gitu-gitu lah ya. Nah itu tuh kalau di aku ilmunya ya, maksud aku karena nggak mau pakai, ya gue nggak ada duit sekarang buat pakai teknologi nuklir segala macam. Jadi aku masukin ke freezer. Oke. 2 minggu. Asumsinya telur kutu itu akan mati. Telurnya dan Dorman kutunya. atau mati? Harusnya sih secara yang aku baca mati. Nah tolong dikoreksi nih sama anak food tech nih ya. Katanya tuh mati. Tapi based on pengalaman aku benar. Jadi setelah 2 minggu aku taruh di freezer, habis itu aku keluarin, aku misalkan keringkan lagi, lalu aku powderin atau apapun, ya nggak ada sih kutu lagi muncul. Interesting, aku baru pertama kali dengar nih justru. Nah itu, jadi sebenarnya secara teori itu setahu aku 5-7 hari. Tapi aku biar lebih safety, udah 2 minggu deh sekalian deh gitu. Nah terus aku keringin, aku ituin gitu. Tapi dia nggak humid dulu, kalau dimasukin kulkas kan humid. Humid, pasti humid. Tapi nanti dikeringin lagi. Keringin lagi gitu kan. Even nggak kita keringin pun sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Karena yang kita campur itu tuh dia tuh kayak misalkan gini, ini apa ya? Anggap chickpeas misalkan deh. Ini tuh ada satu bumbu, misalkan kita butuh pakai itu, let's say dia tuh cuman let's say 5% misalkan. Nah, 5% in case dia humid, dia naik misalkan ke 90 gitu kan atau ke 100 let's say lah ya. Tetap dia akan kepres sama rempah yang lain yang humidity-nya tuh misalkan 8. Ada hitungannya juga ya antara Iya, ingredients. berarti kan 5% ke itu, jadi pokoknya kepres lah. Terus kita tambah silika gel, misalkan
masih aman. Jadi kita nggak keringkan pun sebenarnya nggak masalah. Gila, ini denger gini aja ya. Pikiranku udah R&D-nya nih susah banget. Maksudnya kayak, ini ngomongnya gampang ya. Ini, wih, iya. Technical. Technical. Iya, technical kayak gitu kan. Tapi aku masih bisa melakukan itu. Tapi kalau dia nih si pabriknya ini kan, karena kayaknya sih menurut aku dia nggak punya teknologi yang steam itu loh. Kan biasanya kan rempah itu aku udah supplier juga, dia tuh di steam panas. Tapi bukan powder ya, yang masih utuh gitu ya. Rempah-rempah itu di steam, baru dikeringin lagi. Karena steamnya steam uap, which is lembab juga. Nah kalau dia nggak ngakuin itu, dia bilang caranya gimana? Dia bilang, oh, nggak mungkin dong, gue harus siapin satu ruangan beku, misalkan Iya. untuk treatment itu, Bener. untuk pengeringan lagi, which is complicated gitu loh. Kalau based on yang kamu tahu, ada solusi nggak kira-kira? Aku justru taunya itu produknya udah jadi lalu ditambahin apa dan bukan di processing No, before-nya. before-nya ya. Yes. Belum pernah tahu actually. Gitu ya. Belum pernah tahu. Heeh. Aha. So far kan semuanya ya udah jadi produknya terus ditambahin aditif apa. Jadi main aditif gitu. Kalau aku tuh selalu berusaha main before-nya Karena mau menglimit aditif. Iya, mau menginikan. Tapi tau nggak, ada sesuatu nih, ini sebenarnya saya nggak usah dibahas ya, agak bahaya sini ya. Tahu nggak sih, hampir semua produk apapun sebenarnya itu kalau mau impor itu diapain, tahu nggak sih? Diapain? Difumigasi kan? Emang heeh. Ada proses pencucian nggak sih? Enggak ada. Itu sering banget dengar cerita kayak gitu. Iya, jadi kan kayak kalau orang yang nggak paham gitu, ini jagung kering lah, beras atau apapun. Kalau beras oke lah, orang Indonesia pasti cuci beras. Iya. Tapi kan kalau jagung, siapa yang mau cuci jagung atau apa? Yang paling bahaya tuh strawberry sih. Strawberry. Strawberry itu dari antara semua vegetable fruits itu yang paling Berapa? nempel pest control. Nempel ya? Iya. Berarti strawberry yang ini ya, yang kayak dari Korea, yang gitu-gitu ya? Iya, dalam negeri, luar negeri semuanya sama sih. Karena strawberry itu sangat susah banget pestnya kan. Aha. Jadi itu kalau nyuci pun aku nyuci tambahin lemon lah, tambahin acid. Apa tuh? Baking soda, Baking katanya, soda, gosok. cuka, iya. Iya. Nah, Tapi itu. ini interesting. Banyak kontroversi kan tentang ini ya. Kita tuh mau makannya organik atau enggak? Dan pengertian organik itu sebetulnya bukan cuma di greenhouse organik. Organik itu definisi kamus food science-nya itu adalah tanaman atau hewan yang ditanamnya itu khusus, udah gitu aja. Nah, khusus itu bisa dalam arti kebanyakan tanpa pest itu. Tapi problemnya kalau tanpa pest itu kita ada parasit nanti. Nah, parasit itu juga buat tubuh harmful. Jadi rule of the thumb-nya food scientist itu adalah makan kedua-duanya equally, karena kita hidup di dunia yang memang sudah terkontaminasi kiri kanan. Kita nggak bisa kalau misalnya kita nggak mau pest control sama sekali, pure kita bakal ada ulet, dan ulet itu bisa dalam bentuk biji lagi Telur ya. gitu. Kita nggak kelihatan, itu kita konsumsi dan itu ada harmful things juga. Tapi kalau ada pest control, kimia masuk. Jadi yang benar adalah kita mix dua-duanya. Tapi kalau beberapa vegetable yang rawan seperti strawberry, kita harus tahu cara cucinya, intinya gitu aja. Tapi harus di mix makannya. Ini maksudnya kamu berarti mendukung untuk orang makan kutu atau gimana? Harus dua-dua, kita nggak bisa kita ada kan hitungannya, kita seumur hidup itu pernah makan worm itu berapa gitu. Iya. Ya orang vegan, I'm sorry you have eaten. Nggak bisa 100% Nggak vegan. bisa, Iya. Tapi itu nggak apa-apa, maksudnya ya kayak sayur Ya apa kan udahlah kita pasti dikit ada. lah gitu kan. Tapi bagus juga kita mix antara, kita pokoknya nggak boleh anti kiri anti kanan sih, balance. Yang penting kita tahu cara proses masaknya. Ya kayak itu pest itu banyak harus dicuci di apa. Interesting. Kalau kamu di food tech di Amerika tuh kiblatnya beda nggak sih sama di sini? Khususnya regulasi. Aduh beda banget. Gimana? Gimana ya? Mirip sih sebetulnya tapi beda. Bedanya gini, terinspired by US sih Indonesia tuh. Kurang setuju tapi menyamankan UMKM. Jadi kalau berat kita susah. iya, tapi ada bijaknya juga, kalau nggak jalan-jalan bisnis ya kan. Emang harus balance semua itu. Jadi kalau ini compare antara Eropa sama Amerika dulu ya. Karena kalau di Amerika itu misalnya kita masak gitu, ada temuan nih, ada orang yang kayaknya kalau aku makan ini gue bisa serangan jantung misalnya. Karena gue tiap kali makan itu kena serangan misalnya. Itu semua produk tetap dirilis, nggak di stop. Sampai ada saintis yang membuktikan otherwise. Tetap dirilis dulu. Kalau di Eropa ada yang ngomong kayak gitu, tarik semuanya. Langsung Semuanya walaupun belum ditarik. Belum terbukti. Kecuali ada yang membuktikan itu ternyata tidak. Jadi lebih berani Amerika. Nah, maka itu kenapa teknologi di Amerika tuh sebetulnya lebih maju. Jadi ada inovasi baru apa tuh lebih maju. Kalau di Eropa maju tapi dia itu lebih perlahan. Jadi yang penting tuh risetnya yang dalam dulu, yang bener.
tipe mesinnya satu dulu aja deh, yang penting kita bikin satu mesin ini bagus. Kalau di Amerika mesinnya tipenya banyak banget, tapi ya mungkin kualitasnya nggak sebagus Eropa. Kompleks sekali. Kalau di Indonesia Kalau di gimana? Indonesia tuh mix of both sebetulnya. Oh ya? Iya, tapi ada bagusnya juga. Jadi kita agak berani karena UMKM kita juga ya Jadi mudah lah. ya sertifikasi belum ini apa, yaudah lewat lanjut dulu UMKM sertifikasi sambil nyusul gitu kan. Itu masih terjadi, which is itu yang bikin kita bisa survive di COVID. Yep. UMKM kita jalan banget tanpa harus izin yang kayak di Eropa. Ya repot lah. Kalau semua UKM harus BPOM levelnya Iya. gimana? Kita kapan makan nasinya gitu. Kapan ini dapat cuannya. Tapi juga ada di farmasi, pernah denger yang di cancel itu Sariawan langsung Sariawan. 1 detik sembuh. Iya, Itu kan sempat ditutup. sekarang juga masih ya. Masih ada aku beli. Terakhir aku Sariawan nggak sembuh-sembuh. Bodoh amat gue beli. Tapi sempet di market tuh ditarik. Iya, Itu betul, karena betul. ada orang, ini dengar-dengar ya, nggak tahu Iya. hoax nggak. Ada orang yang bilang, kayaknya gue kena tumor gara-gara itu atau kena kanker gara-gara itu deh. Apa bolong apa gimana lah Bolong gitu. atau Aku gimana lupa gitu ya. lah, ada kasus. Nah itu farmasi tarik dulu sebelum dia riset. Nah itu pikiran orang Eropa. Nah jadi kita ada dua-duanya sih di negara kita. Gitu ya. Bagusnya. Heeh. Jadi senang hidup di Indonesia. The best country. Woi, The bisa best. deh. Makanya tuh kenapa aku pulang ke Indonesia, nggak ditinggal di Amerika aja kan. Iya, orang mah kabur dia balik gitu loh. Iya, heeh. Padahal awalnya pinginnya apa di sana gitu kan. Ternyata setelah ke sana di sini spices yang bikin kangen sih makanannya sih. Tidak bisa tergantikan di hati. Ngomong-ngomong kita balik ke The Pesisir nih. Kamu waktu masukin produk ini ke supermarket, challenge-nya apa? Challenge-nya adalah di supermarket itu kan raknya udah penuh banget sama produk. Gimana caranya kamu ngegeser produk Iya. ke orang lain? Tanpa ada orang yang ya udah cara gesernya bener-bener ada mata-mata dipindahin kayak gitu. Aku pernah kena gitu kan. Dipindahin sama kompetitor, dimasukin produknya dia itu supaya muat gitu punya aku, habis itu taruh di gudang gitu. Itu berarti konsinyasi ya? Kalau dia bisa ngegeser gitu? Enggak juga sih, beli putus, dia diam-diam masuk aja sebagai konsumen, Digeser. pindahin, geser, tiba-tiba punya aku udah di gudang. Nah itu cara yang biasa orang tempuh saking gak ada tempatnya. Nah jadi problemnya tuh gak ada tempat. Kedua adalah purchasingnya tuh kadang-kadang tertutup. Ya namanya purchasing di mana-mana suka gitu. Tertutup apa nyebelin? Tipis ya. Tipis. Oke. Pernah suatu ketika aku gak mention merek supermarket deh. Aku masuk mau penawaran, dilempar ini staples. Supplier baru yang mau masuk itu udah penuh, bek kayak gitu ya. Ih, parah banget. Tapi ya memang itu lagi hektik kantornya, gue masuk Iya pas gak lagi hektik. ngelempar. Jadi banyak purchasing yang tertutup gitu terhadap orang baru. Tapi ya rak itu sama kompetisi, kadang janjian tuh saudara dia punya, ada kayak gitu-gitulah politiknya biasa di mana-mana juga ada. Cuma ya network itu penting untuk bisa masuk supermarket sebetulnya. Tapi kan kamu juga sebagai distributor pasti networknya udah luas banget dong. Iya, tapi kita sebenarnya masuk retail dulu waktu itu sebelum distributornya tuh meledak banget jadi besar. Udah ada, tapi distributor kita ke arah HoReCa, hotel, restoran, cafe, catering, dan bukan retail. Itu beda dunia banget. Nah, kita masuk retail dulu, ya udah aku door to door. Seorang diri sama orang sales ketok-ketok, product knowledge, itu belum master chef, belum ada yang bisa dibawa. But they don't care anyway, mau master chef, mau chef Juna, mau siapa yang masuk, yang penting ada nggak raknya dan lo networknya baik atau enggak, intinya gitu sih. Emang sekarang dengan membawa nama master chef itu ngaruh? Aduh, ngaruh banget. Oke. Kadang message yang aku sampaikan sama, ini produknya bagus gitu, tapi yang satu didengar satu enggak. Itu influencer itu emang gitu, you can influence with no little effort sih gitu. Kenapa? Orang salesku mentok terus, aku centang biru. Terus Bu Enji boleh tolong DM-in ownernya nggak? Orang salesku tuh pintar stalking. Dia stalking ini siapa sampai dapat IG-nya ownernya gitu kan. Tolong dong IG ini pakai centang biru gitu kan. Orang karyawanku ini mana-mana. Langsung. Padahal aku cuman halo, aku baru kunjung di tokomu nih, fotoku di tokomu kayak gitu ya kemarin gitu. Tapi ini gak sih mereka suka minta barter gak sih? Barter. Kayak misalkan yaudah produk lo masuk tapi tolonglah posting atau misalkan kamu cooking demo dong bla 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 gitu. Ada, tapi itu aku yang minta barter justru. Oh, kamunya minta. Iya, karena kalau enggak, jadi kita supermarket tuh kan ngambil listing fee lah, fee ono lah, fee back to school, fee Imlek apa, fee semua fee. Banyak banget. Banyak banget. Nah, jadi aku bilang lu free in fee, aku bantu cooking demo gratis, tapi cooking demo mesti pakai produk aku. Mau mereka. Tapi lu cari sponsor lain ya, Bimoli atau apa gitu. Oh gitu. I see. Seru juga ya. Supermarket tuh uniknya dunia purchasingnya tuh keras banget, tapi dunia marketingnya
happy. Jadi kalau mau masuk ke purchasing, kadang aku masuknya dari marketing. Ya, cooking demo gini gitu. Oke, gue cooking demo nih, murah nih, tapi masukin dulu. Ngomong sama temen lu orang purchasing. Tapi ini nggak sih, kamu ngatur pricingnya tuh gimana? Misalkan kayak modalnya sekian, HPP, terus level-levelnya distributor, apa tuh kalau supermarket sebutnya? Retail, Iya MT maksudnya MT. kayak gitu. Terus atau misalkan online marketplace-nya Shopee atau gimana? Iya. Gimana kamu Aku ngaturnya? udah layernya sih, tinggal di layer. Aku udah layer 1, layer 2, sampai layer 5 misalnya. Itu based on dia tuh seberapa besar cabangnya. Misalnya Naga Swalayan tuh gede banget. Atau kayak dia kayak toko buah yang cuma ada 2 cabang doang. Terus apakah dia ngerenggut fee bakal banyak banget throughout the year. Ada yang minta aku bayarin THR-nya lah apanya. Ada Ada. supermarket minta bayar THR. Minta bayarin. Jadi dia nggak bayar karyawan THR. Supplier yang bayarin THR. Itu ada. Astaga. Nah itu semua take into account dalam aku kasih dia layer yang mana. Udah kamu atur gitu. Tuh, tapi inti-intinya aku tuh nggak mau ngambil marginnya banyak. Ini UMKM kan suka kayak pingin cuannya cepet gitu. Menurutku stabil aja. Yang penting kita cukup operation. Setelah diambil mereka sekian masih sama-sama aja gitu. Udah. Kira-kira nih kalau dari HPP sampai ke terakhir lah ke apa MT gitu ya, atau nggak ke customernya langsung retail, itu di berapa persen sih gapnya atau di berapa kalinya? Kalau misalnya kayak misalnya diskon ke supermarket kan mereka tuh minta ya 10, 15 gitu kan. Mereka tuh don't care the price, mereka care about the number of discount. Aku juga gak ngerti cara pikirnya. Kan tergantung harga juga, cuman mereka minta 15%. Ya aku ujung-ujungnya masih punya kayak mungkin kayak 7%, 6%, 5%. Kecil sih. Kecil. Jadi kamu mainnya quantity. Maka itu kita juga cari sub distributor supaya bisa ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Tapi dengan kamu produksi sendiri, terus kamu juga punya kamu act like distributor juga sendiri, terus kayak kenapa kamu harus butuh sub distributor lagi gitu? Karena ekspedisi aku pingin banget masuk ke pelosok-pelosok Papua apa segala macem. Aku nggak mau bikin kantor di situ, jadi ya pakai kantor Langsung orang aja. lain. Tapi kan mereka minta lagi, ya udah harganya dilebihin aja ya. Kayak lebih masih untung daripada aku bangun pabrik bangun distributor di situ. Ya, tapi aku distributor buat topoki juga kan ke chain restaurants. Banyak banget seluruh Indonesia, bisa ada 800 plus kan. Topoki. Iya, ke chain restonya dia topoki gitu. Itu dia minta door to door. Jadi dia mau ada di puncak gunung Himalaya juga kita harus kirim ke situ. Oh, Caranya, repot dong. iya, itu orang salesku satu-satu dari sini dari JNE ke Gojek ke Gojek lainnya lagi sampai ke situ telepon satu-satu. Kita pesen online. Mabok dong itu. Kalau ordernya banyak, oke lah. Happy problem ya. Kalau dikit sih males lah. Tapi itu harga kita bisa naikin dikit karena effort ya. Maksudnya Effort banget dong. barangnya sih murah cuman itu Tapi mereka mau. mereka mau, aku mau susah. Nggak ada yang mau susah soalnya. Iya, susah itu. Aku ngelihat kamu di profil tuh kan brand ambassador ya. Itu kok brand ambassador sama semua sih? Sama semua gimana? Itu apa? Aku cek ya LNK, Faber Cream, Rich Cream. Itu kan itu satu grup semua. Ya, grupnya namanya LNK. Oke. LNK tuh sebenarnya chemical company. Chemical company, aditif, tapi salah satu yang kerja di sana itu teman baik papa aku, dan dia itu bukan orang food science sih, tapi dia riset ternyata bisa nih bikin pengganti creamer, pengganti susu tapi sehat, nurunin kolesterol, creamy, namanya fiber cream. Sekarang fiber creamnya lebih naik daun daripada chemicalnya dia yang dia jual. Ini ada fiber cream, terus ada yang rich cream itu? Rich cream itu adalah whipping cream yang terbuat dari fiber cream. Jadi fiber cream yang bisa mumbul. Kalau si LNK si perusahaan utamanya. Nah, itu bisa ada chemicalnya, ada creamer yang biasa yang bukan main sehat-sehat, macam-macam. Aku pikir beda perusahaan. Aku bilang, ini kok kamu spesialis apa tuh namanya? Tadi fiber cream kategorinya bukan cooking cream. Creamer non dairy creamer ya. Non-dairy creamer ya. Iya Kok kan? mainnya kayak gitu-gitu semua Iya, gitu kok mainnya kok spesialis non dairy creamer semua gitu. Iya, iya. Kenapa? Iya, mereka satu grup, tapi mereka memang mainnya banyak tepung-tepung, jadi premix soft serve yang sehat kayak gitu-gitu juga sih. Kalau ini karena kamu tadi bilang dekat, ada kedekatan. Iya, tapi asal muasalnya itu aku tuh jualan produk mereka. Jualan produk mereka, distributorku. Saking aku namanya jualan harus ngerti produk dong. Kalau aku bukan cuma ngerti produk, aku harus bisa masak produknya. Karena distributorku tuh juga ngajarin chefnya si klien untuk masak.
Sampai segitunya aku sampai visit. Jadi aku harus tahu banget produknya, saking taunya sampai lebih tahu daripada R&D-nya. Aku suka ngasih tahu R&D-nya Fiber Cream bisa diginiin loh ternyata. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Gini kata dia. Lu mau masuk MasterChef kan? Lu kalau top 10, gue terima lu dari BA. Oh. Wah, tadinya gue nggak mau menang, jadi mau menang nih. Ada opportunity. Jadi apa namanya, termotivasi ya. Iya, jadi terbakar. Terus pas top 10 laporan dia, bener ya lu itu BA, dia BA. Oh gitu, sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi dibayar kan? Iya. Iya, walaupun dia sebenarnya jualan juga kan. Jualan, capek ya. Karena banyak yang brand ambassador dia nggak jualan kan, cuman as brand ambassador aja. Nah, iya betul. Kamu tuh double cuan Pernah istilahnya. nggak ya ada influencer yang kayak gitu ya, jualan tapi juga brand Aku ambassador? belum pernah dengar, belum nemu. Baru ini. Aku juga belum pernah denger. Aku sering dengar lah, yang lain-lain ya mereka ya influencer, tapi kalau sekalian jual, walaupun sekarang gini, banyak yang affiliate. Affiliate ya. Iya, dia live, dia jualin segala macam. Jadi nggak bisa dibilang brand ambassador, tapi nge-live terus, Betul. jualan juga. Tapi itu bukan barangnya dia, maksudnya self of belongingnya tuh beda gitu. Ya kan kayak dia tuh affiliate kan berarti dia produk orang lain yang dia iniin kan naikin. Benar. Ya ini produk orang lain juga sih, cuman Tapi dia ini loh, live-nya tiap hari. ya udah kayak karyawannya situ ya. Iya kan, udah kayak brand ambassador kan jatuhnya Iya. kan. Tapi ya cuan gitu. Ya kadang nggak tahu ya. Komisi base ya berarti ya. Pergeseran zaman ya, maksudnya terminologinya udah beda-beda Iya, tipis, beda like tipis. influencer sama apa, selebgram TikTok atau selebriti misalkan udah beda-beda tipis ya. Betul. Tapi kalau BA bedanya kita harus cooking demo, roadshow apa gitu-gitu kan. Kalau kamu pernah ngerasa ini nggak sih? Misalkan kayak gua kan master chef nih gitu kan. Malu lah kalau harus ketok pintu jadi sales atau apa misalkan. Ada perasaan gitu nggak? Sama sekali nggak. Aku justru senang banget. Aku pernah bilang mama aku, Mah, ini perkataan pernah aku ucapin pas aku SD. Mah, aku pengen jadi pinter supaya aku mau nunjukin orang kalau orang pinter tuh gak harus nyolot. Karena orang pinter nyolot biasanya mah. Aku mau buktiin itu gak ada hubungannya. Itu akhirnya nggak jadi juara juga sih. Tapi abis itu cuma ngomong doang. Tapi abis itu di MasterChef aku juga punya pikiran yang sama. Aku pengen jadi influencer yang gak jual badan, yang punya otak semoga. Pintar kok kelihatan. Aduh, belajar terus. Nah kayak gitu, dan mau humble untuk tetap ketok-ketok. Karena itu doesn't mean anything sih. Jadi nggak akan gimana-gimana gitu ya. Iya. Aku pernah ada satu case gini ya. Aku nggak tahu itu siapa yang salah atau gimana lah. Tapi it happen gitu. Waktu itu ada satu restoran gede, punya cabang banyak. Dia minta ketemu sama aku. Dia tahu tuh ownernya Cairo Food, Spice Guy gitu kan. Terus dia bilang ownernya mau datang apa gimana gitu. Terus somehow aku nggak jadi datang gitu. Terus dia berubah bilang, oh ownernya nggak jadi datang gitu. Nah terus aku nggak ngerti kenapa marah-marah karena aku bilang aku nggak jadi datang. Pas ownernya nggak jadi datang. Iya. Kebetulan aja. Terus dia pikir karena ownernya nggak jadi datang, aku jadi nggak mau jadi datang. Kayak gitu. Marah-marah tuh. Oh Cairo Food nggak menghargai klien bla bla bla. Ya elah, kayak gitu maksudnya gitu kan gitu. Ya I don't know, itu kayak tetap ngebekas aja sih gitu. Kayak kok dia jadinya marah-marah, Kayak ngegas offended banget. ya. Iya kayak offended kalau aku nggak jadi datang kayak gitu. Padahal sih biasa aja. Aku kadang kalau meeting juga aku lihat dulu nih kalau udah berhubungan sama R&D, aku biasanya datang karena ya mungkin tim salesku belum yang ngerti banget untuk R&D dan possibility-nya. Aku datang, tapi aku nggak pernah ngenalin diri sebagai owner. Aku ngenalin diri sebagai R&D. Oh. Karena biar ngomongnya bebas gitu loh. Kalau owner kesannya tuh kayak ngomongin harga gitu loh. Tapi aku enggak, gue datang tuh gue pengen tahu produknya apa. Lu bisa kemana gitu. Lebih somehow tuh jadi Bagus berbeda lah, owner gitu. juga harus tahu produk dan technical juga, nggak cuman yang gede-gede doang. Setuju sih. Cuman gak tahu kenapa aku ngerasa setiap kali pembicaraan atau pertemuan tuh shiftnya berbeda aja. That's why kenapa aku selalu memperkenalkan dia sebagai R&D. That's it, sesimpel itu. Sales ini orangnya beda lagi gitu. Jadi biar nggak kemana-mana. Karena sering serius. Ujung-ujungnya tuh nggak mau komunikasi sama sales, maunya sama aku. Biar ada potongan harga. Setiap ada misalkan ada perubahan atau apa, Pak Ahmad mana? WA lah, oh ini gitu kan. Ya kita nggak enak kalau nggak ngasih Iya benar. penurunan harga. Cuman kayaknya kayak, jadi repot nih kalau kayak gini gitu kan. What do you think? I think the same. Actually aku pernah melakukan hal yang mirip. Karena susah kalau misalnya langsung ketemu akunya, nego nggak enak, gini gitu kan. Ngerti. Ya tadi Padahal maksudnya harganya sama aja. Aku tuh udah kasih harga the best gitu kan. Tapi susah orang. pasti maunya ini itu pusing jadinya. Terus kadang mereka mau outing.
Oh itu nggak pernah terjadi sih. Oh di aku ada. Padahal hotel besar Oh gitu. mau outing karyawan, minta dana ke kita. Lu yang mau outing karyawan kenapa minta dana ke kita gitu kan, kayak ini gitu. Itu leisure banget ya, entertainment banget maksudnya. Iya, padahal kita tuh sign kan ada kan tanda tangan. Biasanya kalau yang gede itu pada tanda tangan untuk apa? Fakta integritas atau fakta integrasi Iya, apalah, ada. kayak nggak boleh ngasih dan lain-lain gitu. Even aku ke supplier, aku bilang kayak nggak usah ngirim deh kok lebaran-lebaran, nggak usah kayak gitu. Karena dia ngirimnya nggak cuma buat aku doang, buat karyawan ini, buat ini. Pasti kan ada apa ya, pengambilan keputusan jadi berubah Iya iya lah. betul. Nggak enak juga kan Culture kitanya. kan itu. Iya. Tapi ada ya outing ya itu kan. Tapi itu under the table atau kayak Oh enggak, email resmi. resmi ya? Email resmi. Makanya kayak gitu. Kalau under table tuh ada biasanya restoran voucher. Habisin voucher kita dong kayak gitu. Oh iya, itu pernah sih kalau kayak gitu. Atau ini buka cabang baru minta support. Iya. Minta bunga Biasanya. itu sering ya. Bunga ya. Minta dikirimin bunga. Bunga. Biar rame aja kafenya. Iya ya. Kita belum ada yang minta bunga. Ada nggak ya? Kayak sekali deh. Tapi kebanyakan buka cabang. Buka cabang mereka minta, misalkan kita supply apa, mereka minta dikirimin sekian puluh kilo misalkan. Iya. Gede loh. Iya betul. Ya kita seperempatnya aja ya kayak Tempatnya gitu. aja. Endorse gratis juga pernah. Ini kita lagi buka nih endorse gratis. Endorse nggak apa-apa sih, aku happy sih. Kalau untuk endorse nggak tahu ya aku ya. Kalau kamu gimana? Dulu awal-awal aku masih bisa, tapi kualitasnya juga jelek karena kan aku masih belajar ya dulu. Tapi kalau sekarang kualitas bener-bener, apalagi kalau yang masak. Kalau review, kalau aku jatuh cinta banget sama produknya, aku kasih gratis tuh sering. Oke. Karena bener-bener saking jatuh cintanya sama produknya. Nggak disuruh juga aku ngomong, nggak sanggup nggak ngomong gitu kan. Tapi ada juga yang endorse bayarnya mahal banget, nggak enak, aku tolak. Ada pernah dia naikin 2 kali lipat, aku tolak lagi. Wow. itu pernah juga. Terus aku bilang gini, aku tolak, aku bantu R&D kamu buat improve. Sampai aku bantuin loh gratis. 3 bulan kita coba R&D, dia nggak sanggup ganti, kirim produk lagi, sorry nggak bisa. Aku bilang. Tapi ya it's not a matter of money sih, aku ada integritas juga. Kalau dari yang kamu tahu nih, dari semua peserta MasterChef sampai seasonnya kamu tuh season 12 lah mungkin. Ada nggak sih yang, sorry ya, kalau kita lihat artis kan sometimes ada yang kayak pas masa tuanya biasa aja atau hidupnya mungkin susah gitu. Biasa aja tuh maksudnya nggak berprestasi lagi atau gimana? Enggak, malah mungkin ekonominya susah. Oh ekonominya susah, oke. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Ada ya. Aku sampai nangis dengerin cerita teman-teman. Gimana? Kita nggak kasih tahu nama ya. Iya, cuman kejadiannya gimana? Kita masuk MasterChef udah tanda tangan nggak akan digaji, kecuali menang dapat duit gitu kan. Yeah. Jadi kita harus mau nggak nih, tabungan lu cukup nggak nih buat di karantina? Mikirnya harus 6 bulan kalau juara 1 kan 6 bulan. Jadi bisa nggak cukup nggak? Yang kita udah hitung nabung cukup, tapi setelah itu kadang-kadang nggak langsung dapat endorsement, dapat apa. Padahal udah keluar quit dari kerjaannya gara-gara masuk MasterChef. Iya. Itu kan leap of faith banget gitu. Terus nggak bisa cari kerjaan lagi, nggak cari kerjaan nggak segampang itu. Nah disitulah, jadi nggak bisa dapat kerja lagi, endorsement nggak dapat, jadi ngapain? Nah itu ada nggak sedikit, dan juga habis itu mau menikah mau apa, akhirnya apa? Jual rumah, ada yang jual HP, ada yang jual apa. Wow, aku baru dengar ini. Jadi nggak mesti masuk MasterChef itu bisa sukses, malah justru kebalikannya bisa. Iya, maka itu aku saran bukan berarti kayak masuk MasterChef aja nanti sukses, itu nggak selalu. Chef Arnold tuh banyak banget sama Chef Junaf, Chef Renata juga sering bilang kita hati-hati masuk MasterChef ini sarana, bukan instan langsung jadi apa gitu. Di awalnya sebelum masuk MasterChef itu peran penting banget sebelum masuk. Bahkan lebih penting daripada setelahnya dah. Karena di situ kita bangun fondasi, cari modal, cari duit, cari pengalaman, network. Begitu masuk langsung cus bisa gitu. Itu agak bahaya kalau kita langsung, udah quit aja kerjaan, toh kan nanti MasterChef kok terkenal gitu. Jangan. Ternyata ini nggak dapet, itu juga hilang. Iya, dan ini true bukan cuma buat MasterChef, maksudnya kita mau kontes kenal, apapun sebenarnya. kontes apapun, iya. nothing is instant gitu kan, nggak bisa. Oke. Iya, ini berarti sebenarnya pertanyaannya lebih global ke kontes manapun ya. Cuman karena kamu di dalam situ. Baru ngerasain banget. Gitu. Witness teman-teman juga. Terus kalau larangan apa yang nggak boleh? Micin, kaldu Micin. jamur, contekan, HP, Itu terlalu di dalamnya banyak, ya. Iya, terlalu banyak mengerjakan pekerjaan kantor. Jadi gini, aku kan masih nanganin kerjaan tuh, tapi kalau hari Minggu aja dapat handphone aku kerjain. Dapat handphone pun nggak boleh ngerjain kantor. Oh nggak boleh. Karyawan apa? Karena takutnya kepikiran, kerjaan kantor ditinggal. Aduh, mama kangen sama aku, anak. Nah, aduh,
Makanya kita ditanya udah married belum, punya anak nggak, kalau rindu gimana. Makanannya bisa keasinan kalau kangen ya kan. Banyak sih yang terjadi. Abis Zoom sama anaknya, besoknya gundah gulana keluar gitu. Padahal image MasterChef itu pinginnya masakannya juga bukannya gosong yang apa, tapi yang baik gitu. Kalau yang keluarnya sendiri, misalkan nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh berpendapat ini, misalkan ada nggak? Anak-anak mana bisa sih aku yang paling sering jawab. Pasti semuanya tahu. Aku ini apa? Kita tuh nggak boleh. Kita tuh tinggal bersama-sama apartemen residence masalahnya. Jadi kita tuh harus dijaga banget mulutnya. Ketika kita keluar kamar, itu kita breakfast apa itu bareng-bareng sama rakyat-rakyat yang lain. Nah, kita nggak boleh spoiler kalau kita masih di situ kan. Jadi kita pakai makan breakfast di hotel, pakai masker, pakai hoodie, kadang kayak gitu supaya nggak Orang nggak spoiler. notice. Kita nggak boleh spoiler. Cuman aku kadang suka males atau apa, ada orang lewat, ceplosan, aku selfie sama temen, ternyata temen itu memang belum eliminasi, nggak sengaja spoiler. Itu mereka hati-hati banget. Apa yang kita posting harus di ACC dulu. Oh, nggak bisa langsung. Masalahnya waktu itu aku udah ACC, mereka agree, aku posting, ternyata Masalah. netizen tuh pinter. Loh, ini dia posting tanggal sekian, ini kayak gini, berarti dia belum eliminasi dong. Ke situ ya. Ke situ. Nah, itu harus hati-hati. Oke. Selain itu sih bebas-bebas aja, maksudnya anak-anak juga nggak bisa dibungkam. Ini kita ngobrol nggak kerasa udah lumayan lama, karena abis ini mau ada masak lagi nih. Kayaknya udah 15 jam itu. Seru banget ya. Iya, seru banget. 15 jam di apa? Shuffle ya, diputar lagi. Kalau kamu jadi menteri apa? Menteri Kesehatan atau menteri apa Pariwisata ya? Pariwisata ya. Apa yang akan kamu lakukan? Yang aku akan lakukan itu ini. Pertama, restoran di luar negeri, restoran Indonesia di luar negeri itu dikasih semacam, tahu nggak sih kalau di luar negeri itu gini, Vietnam food, Thailand food itu kayak begitu gitu. Kita mau ke desa mana, ke New York, ke LA, Thailand ya kayak begitu gitu. Jadi nggak tiba-tiba kok nggak enak nggak apa, jadi standar. Kita taunya oh Thailand tuh begitu, oh Jepang tuh gitu. Indonesia sekarang susah. Orang ngelihat Padang kok gitu, ternyata ada Padang, ada pindang. Terus sekarang ada nasi Bali, beda banget, jauh banget. Jadi kita mau bikin pariwisata itu di luar sana dikasih semacam apa ya? Logo standarisasi. Yes, yang dapat ini adalah orang-orang yang ini udah layak disebut the Indonesian food gitu. Berarti kamu kayak mau bikin tim juri gitu kali ya? Semacam model Michelin star, tapi buat Indonesia, keotentikannya dan juga ke ininya apa variasinya juga gitu. I agree with you. Mungkin nggak harus semua Sabang sampai Merauke kita keluarin, orang bule mungkin bingung ya ini negara ada berapa banyak di dalam within satu negara gitu. Yeah. Nah mungkin beberapa aja yang ya itu representatif, rendang, soto, ada sate lilit, ada apa. Jadi mereka tahu oh macem-macem, nggak cuma rendang doang, tapi banyak, tapi mereka nggak sampai pusing. Kalau pusing mereka malas belajar juga. Berarti nggak cuma rasa, nama juga penting ya. Nama, branding. Bener. Jangan sampai orang bilang ini soto yang mana gitu kan ya. Dia. Membingungkan. Kemarin aku ke Timur Tengah, makan soto Lamongan, seneng tuh ada soto Lamongan, makan sup cair gitu kan, nah itu nggak bisa. Nah tapi orang nggak bisa marah kalau nggak lihat, kan nggak ada terakreditasi sama menteri itu, orang masih ya udah, berarti aku mau carinya yang ada itunya gitu. Itu bisa bagus. Kayak ini ya, kalau di Thailand Thai Select ada logonya, ada ya, iya di produk-produk bumbunya. Oh Thailand udah ada. Tuh kan. Itu harus Indonesia harus ada sih, setuju harus sih. ada. Malah mereka lebih kompleks lagi sih. Termasuk pesawatnya tuh harus mau meng-carry bahan bakunya. Untuk ke seluruh dunia. Itu harusnya bisa kita begitu. Sih. Jadi kalau kita kesulitan bumbu, Garuda tuh harus mau bawain produk-produk kita. Iya, kalau nggak dicabut. Nah, makanya dukung jadi menteri kalau gitu. Waduh, nanti deh calon suami aja. Dia cita-citanya itu. Oh serius, calon suami cita-citanya itu. Saya dukung. Oh, oke. Ini calon istri yang baik ini mendukung. Iya, cocok juga kan. Ada apa misi, visi itu kan tujuan, harus ada misinya kan jalurnya nih. Nah misinya itu program ya. Pemerintah tuh berperan penting sih, karena kita mau sejenius apapun kalau tidak ada rel keretanya, ibaratnya punya mobil tapi jalan tolnya mana gitu kan. Ya, itu penting banget, harus hand in hand. Yang anak muda kalau mau masuk pemerintahan tuh bagus banget. Jangan takut pemerintahan kotor apa, justru kita harus masuk ke yang kotor biar bersih kan. Biar bersih. Kalau jadi ikut kotor gimana? Persiapkan hati baik-baik dulu sebelum masuk ya. Jangan masuk kalau belum siap.
Ada kalau ngobrol sama temenku tuh gini, nggak bisa. Ini satu generasi dan baunya harus hilang dulu, biar yang ketiga bersih gitu loh. Ada itu dulu ya Pak? Dihilangkan Dihilangkan dulu gitu. Kalau kamu jadi juri MasterChef, apa yang akan kamu rubah dari MasterChef? Bukan rubah, Apa? tapi lebih dinaikin lagi. Apanya? Karena aku sering banget, aku nongkrong sama tim kreatif tuh sering banget, karena aku orangnya kepo. Jadi aku suka kayak, kamu tuh sebenarnya MasterChef mau diapain sih gitu, aku penasaran. Mereka tuh pingin naikin Indonesian food, tapi masalahnya Indonesian food tuh kan rustic ya, bukan fine dining yang cantik bisa dinaikin. Tapi dinaikin hal yang gak bisa dilihat, kata dia. Karena spices tuh kan gak bisa kelihatan. Aku mau bilang di kamera enak, makanya kita diajarin deskripsikan makanan tuh enak seperti apa. Karena spices tuh gak bisa dilihat, fine dining kan bisa cakep gitu kan. Nah itu gimana caranya? Nah itu kita lagi pikir-pikir gimana supaya Indonesian food tuh naik, bukan cuman variasinya. Di MasterChef aku masak yang aneh-aneh, gak pernah dimasak. Ayam bakar cincane lah, kue ruwo lah, makanan Indonesia yang jarang muncul. Itu dia appreciate katanya tim kreatif. Tapi harus juga naik lagi supaya dari segi looknya itu orang luar bisa kayak, oh Indonesian food nih layak buat ditengok gitu. Nah itu bisa kurang kerasa kan audiens gitu menurutku ya. Fokusnya MasterChef itu maksudnya mau lebih ke menaikkan makanan Indonesia gitu. Makanan Indonesianya, betul. Tapi kan kenyataannya pada saat kontes itu kan juga ada makanan internasional juga kan? Ada. Nah masalahnya anak-anak itu yang sekolah masak, nah ini Indonesia butuh bikin sekolah masak nih kayak Le Cordon Bleu nih berarti. Le Cordon Bleu tuh ngajarinnya apa? Prancis, Jepang, Itali gitu kan. Munculnya itu aja. Risotto lah, fresh pasta lah. Karena itu. Tapi Indonesian mungkin bisa masuk ke situ juga. Jadi bisa terapin lah makanan Indonesia gitu. Oke. Bantuin dong sebutin 3 rekomendasi brand yang kamu suka. Makanan, minuman, sama snack. Selain tidak boleh mengendorse brand sendiri. Apa tadi, makanan dulu ya? Makanan dulu. Ini mau resto, harus produk atau Indonesia ya? Indonesia. Produk atau resto? Resto sih kalau makanan ya. Oh resto, ya? Karena aku tinggal di Kelapa Gading, pilihannya banyak sekali. Sop Conro Karebosi deh, karena lagi ngidam detik ini juga lagi ngidam, jadi ingetnya itu. Suka itu nomor 1. Dan Kitchen Takeover nanti mau bikin Mexican Conro Karebosi juga, jadi di situ atau di tempat lain? Di Kitchen Takeover nanti. Di Kitchen Takeover. Bulan depan. Jadi sop Conro Karebosi, tapi pesennya harus 2, yang kuah sama yang bakar terus dicampur. Waduh. Itu baru enak. Enak banget itu. Ya. Angie, thank you so much. Udah mau datang ke studionya The Spice Guy. Ini seru banget obrolannya. Seru ya? Seru ya gitu. Belum seru, kenapa? Karena kita belum cobain makanannya. Guys, ditunggu ya. Abis ini kita akan masak. Ditonton videonya. Nanti saya akan ngobrol lagi sambil masak. Sambil makan dan masak. Sambil masak dan makan. Oke. See you guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat bumbu. Ingat Cairo Food dan Pesisir kalau gitu. Dua-duanya ya. Konflik of interest. Oke, bye. Thank you.